Untuk memenuhi tugas akhir pada semester 2, kami akan mempresentasikan ide bisnis yang kami ajukan dengan penyusunan bisnis plan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Kalista Kalea dan rekan saya ada Netania Safiera dan Priscilla Angelina. Pada bagian awal, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Tudung saji merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang digunakan untuk menutupi hidangan baik sebelum maupun sesudah disantap yang bertujuan melindungi makanan dari serangga ataupun kotoran. Di sisi lain, makanan merupakan kebutuhan pokok penyambung hidup yang harus dipenuhi sebagai pembangkit energi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Setiap makanan memiliki kandungan senyawa tersendiri yang mampu membuat tubuh menjadi lebih baik hingga dapat beraktivitas secara penuh dalam satu hari. Maka tak heran jika seseorang yang belum memenuhi kebutuhan pokoknya ini akan menjadi tidak memiliki energi yang cukup dan menyebabkan tubuh menjadi lemas. Didukung dengan pernyataan pakar gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Profesor Muhammad Sulcan, yang menyatakan bahwa sekitar 90% penyakit, baik yang bersifat fisik maupun mental, disebabkan oleh pola dan jenis makanan. Makanan yang menjadi sumber utama asupan tubuh dapat memberikan serapan buruk, berkepanjangan, hingga menimbulkan berbagai jenis penyakit. Namun hal tersebut masih tersingkir dari pandangan khalayak dan bersikap acuh dengan santapannya. Didukung dengan khalayak yang sering kali memilih untuk memasak dalam porsi yang cukup banyak, yang disesuaikan dengan jumlah asupan dalam satu hari guna untuk menghemat waktu di tengah padatnya aktivitas. Akan tapi, setiap hidangan memiliki ketahanan yang berbeda, sehingga muncul hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masakan cepat mengeluarkan aroma tidak sedap, serangga yang masuk ke dalam makanan, cita rasa menurun karena sudah dingin, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi dikarenakan proses penyimpanan makanan yang kurang baik, seperti menggunakan tudung saji biasa atau hanya diberi penutup. Selain itu, terkait makanan yang sudah tidak hangat, mengharuskan kita untuk memanaskannya lagi di atas kompor, ataupun makanan yang mengeluarkan aroma tidak sedap dikarenakan adanya bakteri yang hinggap, perubahan suhu pada makanan, dan beberapa faktor lainnya. Dari permasalahan tersebut ditemukan sebuah solusi dengan peluncuran produk tudung saji yang mampu menjaga makanan tetap hangat atau mengikuti suhu ruang, mensterilkan makanan, tidak ada serangga yang hinggap, sehingga masyarakat dapat menikmati hidangannya dengan cita rasa yang konsisten dan tidak berubah seperti saat pertama kali dimasak. Lalu tujuannya memberikan perlindungan akan ketahanan dan cita rasa hidangan dari ketersediaan fitur canggih pada tudung saji, meningkatkan kesadaran sosial akan tingkatan kualitas makanan yang menjadi sumber bersarangnya penyakit, menjaga kualitas hidangan mulai dari proses hingga siap disajikan, khususnya di Kota Malang, menyediakan tudung saji elektrik dengan beberapa fitur pendukung sebagai perwujudan dalam memberikan perlindungan cita rasa dan ketahanan hidangan. Lalu, dilihat dari urgensi bisnis, hadirnya The Fakido dengan produk utamanya tudung saji elektrik muncul dari adanya permasalahan mengenai kondisi kesehatan masyarakat, khususnya pada saat suasana pandemi COVID-19 berlangsung. Masyarakat harus mampu menjaga imunitas tubuh untuk terhindar dari serangan bakteri yang akan menurunkan stamina tubuh. Kondisi kesehatan paling utama diakibatkan dari makanan, mencakup kualitas makanan dan pola makan yang buruk. Adanya pandemi membuat masyarakat memiliki rasa kekhawatiran yang cukup tinggi, bahkan sampai detik ini memilih untuk memasak secara pribadi di kediaman masing-masing daripada membeli makanan dari luar rumah untuk menghindari bakteri. Namun ketika seseorang memilih untuk memasak secara pribadi, alhasil mereka memilih untuk memasak dalam jumlah yang banyak sekaligus untuk satu hari. Lalu di sini ada bisnis model canvas yang kami lakukan sebelum melakukan validasi. Nah, di sini yang pertama ada customer segment, yang dimana customer segment kita di sini berusia mulai dari 18 tahun, kemudian memiliki pendapatan yang tergolong menengah hingga atas, dan kemudian menyukai produk rumah tangga. Lalu ada value proposition, yang dimana kami menemukan beberapa permasalahan, yaitu permasalahan gizi di Indonesia yang memang tergolong kurang baik. Lalu kita juga ingin untuk mempertahankan kualitas pada makanan tanpa mengurangi suatu gizi dan makanan tersebut tetap lezat. Nah, lalu ada pada bagian channel, yaitu kami menggunakan media buat promosi, yaitu pada media sosial yang dimana seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kami juga membuat website untuk promosi kami. Dan kemudian ada customer relationship, yang dimana customer relationship ini kami melakukan pendekatan kepada customer melalui customer service, kemudian kita memberikan fitur feedback pada online shop, lalu kita menanyakan tanggapan customer dalam menggunakan produk kita. Lalu ada revenue stream, di sini kami melakukan pencatatan pendapatan setiap seminggu sekali. Lalu ada bagian key research, yang dimana di sini kita membutuhkan sumber daya manusia, suplai bahan baku, tim marketing pemasaran, dan mesin beserta peralatannya.
Nah, setelah itu kita juga memiliki key activities yang dimana kita melakukan pencarian bahan baku, kemudian kita melakukan proses pembuatan tudung saji, lalu melakukan pengemasan pada produk dan hingga diantarkan kepada customer atau penjual dan reseller. Setelah itu ada key partners yang dimana di sini kami melakukan hubungan dalam menjalankan bisnis ini, yaitu pada supplier bahan baku, jasa antar ataupun kurir ekspedisi. Nah, kemudian ada bagian cost struktur yang dimana pada pembagian cost struktur ini kami melakukan pembukuan. Kami pun telah melakukan validasi dengan beberapa orang terkait dengan produk tudung saji dari Devagito, sehingga menghasilkan bisnis model kanvas yang baru sebagai berikut. Yang pertama adalah pada bagian customer segment. Kami di sini dari segi demografinya produk kami ini dapat digunakan mulai dari usia 18 tahun dengan memiliki pendapatan mulai dari kalangan menengah hingga atas. Devagito sendiri lebih cocok untuk digunakan bagi anak-anak yang sedang ngekos maupun ibu rumah tangga milenial yang menyukai desain dengan segi estetik maupun tampilan minimalis. Dikarenakan Devagito sendiri masih bergerak di daerah Malang, Jawa Timur, di sini yang menjadi fokus utama customer segment dari segi geografisnya adalah pada masyarakat Jawa Timur, yang dimana memang benar kami melakukan penjualan secara online, namun yang menjadi target kami dari segi geografisnya adalah pada masyarakat Jawa Timur. Kemudian berdasarkan psikografis, di sini kita menargetkan pada orang-orang yang menyukai penggunaan produk-produk rumah tangga yang canggih, serta mereka yang sangat protektif kepada makanan terutama pada saat ini, yang dimana masih terdapat COVID-19 yang merajalela di Indonesia. Dan terakhir, customer segment berdasarkan perilaku, kami menargetkannya pada orang-orang yang ingin bergerak mempunyai gaya hidup yang lebih sehat, di mana Devagito sendiri bergerak memberikan kesehatan yang sebagai kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan bakteri, virus, jamur, dan sebagainya untuk menjadikan makanan ini dapat sehat. Lalu masuk pada bagian value proposition dari Devagito sendiri, kami menemukan permasalahan yaitu di mana nilai gizi di Indonesia ini masih kurang dan juga kualitas makanan yang masih kurang sehat serta kurang steril. Maka dari itulah muncul sebuah inovasi yaitu Devagito yang muncul dengan konsep tudung saji yang bisa dan tetap mempertahankan kualitas pada makanan tanpa mengurangi suatu gizi. Devagito sendiri berbeda dengan produk-produk yang lain, di mana Devagito ini memiliki kesan yang simpel dan minimalis serta estetik, sehingga mudah untuk digunakan bagi pecinta makanan rumahan. Kami melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan bisnis model kanvas di sini pada bagian channel, yaitu kami menggunakan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook dalam membantu memasarkan produk dari Devagito sendiri. Kemudian kami meminta bantuan endorse kepada beberapa selebgram atau artis di Indonesia, khususnya untuk memasarkan produk dari Devagito. Selain itu, kami juga melakukan pemikiran yang menjadikan media promosi kami semenarik mungkin dengan melakukan desain produk dan melakukan pengecekan secara berkala pada perkembangan pemasaran produk kami dengan memanfaatkan sosial media, online shop, dan website ini sebagai media digital yang dimana memang hingga saat ini sering dan rata-rata digunakan oleh para masyarakat. Kemudian pada bagian customer relationship, di sini kami Devagito sendiri membangun hubungan dengan customer-nya secara melakukan komunikasi pada pelanggan dengan memanfaatkan media sosial untuk saling berinteraksi, contohnya melakukan via chat, mulai dari email, WhatsApp, bahkan bisa menggunakan website yang telah kami buat. Kemudian kami di sini menggunakan fitur feedback yang dimana kita bisa mengetahui kritik atau saran yang diberikan oleh customer kita, dan nantinya data yang telah diberikan oleh customer ini akan dikumpulkan dan akan kami lakukan diskusi bersama tim kami. Selain itu juga kami akan selalu terhubung pada customer yang kami miliki, terutama yang menjadi pelanggan setia untuk produk kami. Dan di sini kami akan memberikan reward atas loyalitas dari pelanggan kami dengan memberikan voucher, diskon, dan bahkan bisa melakukan gathering atau makan malam bersama dengan customer. Dan kami melakukan jalinan hubungan dengan customer ini selain itu juga melakukan survei-survei yang dimana kita dapat mengetahui bagaimana tanggapan yang dimiliki oleh customer dalam melakukan pembelian pada produk yang kami hasilkan dan kami pasarkan. Kemudian masuk pada bagian revenue stream yang dimana di sini kami melakukan penyusunan mulai dari pencatatan keuangan hasil usaha, kemudian keuntungan yang kami dapatkan, dan juga break even point atau BEP. Kemudian pada bagian key research, Devagito sendiri dalam memajukan perusahaan memerlukan kebutuhan yang cukup banyak, terutama pekerja,
yang dimana pekerja ini dapat membantu berjalannya progres yang dimiliki perusahaan mulai dari proses produksi hingga pengemasan. Kemudian dalam berjalannya proses produksi tentunya kami pula membutuhkan bahan baku serta peralatan yang dapat menunjang proses produksi dapat berjalan lancar. Lalu setelah pada kebutuhan akan proses produksi, di sini kami memerlukan tim marketing yang dimana tim marketing ini akan sangat bermanfaat dalam menjalankan usaha kami ke depannya untuk proses penjualan dan sebagainya. Karena itulah pada bagian key research ini, kami membutuhkan para pekerja, bahan baku, mesin, peralatan, dan bagian manajemen untuk marketing. Kemudian kita akan masuk bagian key activities yang dimana untuk mendapatkan produk tudung saji yang dari Devagito sendiri, kami melakukan kegiatan mulai dari pencarian bahan baku untuk tudung saji, kemudian melakukan proses desain produk agar tidak mengalami kesalahan dalam membuatnya nanti. Setelah itu kami mulai melakukan proses pembuatan atau biasa disebut dengan proses produksi tudung saji, dan setelah itu produk tersebut selesai, kita melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti produk lecet, produk tidak berfungsi, dan bahkan mungkin ada kekurangan dalam suatu bagian apapun. Dan kemudian kami melakukan pengemasan untuk tiap produk agar tetap terjaga keamanannya sampai pada customer. Dan setelah semua ini selesai, produk yang kami siapkan, produk yang kami hasilkan siap untuk dipasarkan dan juga diantar kepada beberapa customer. Kemudian pada bagian key partners, Devagito sendiri tidak menutup untuk para investor yang tertarik untuk bergabung bersama kami dalam memajukan tingkat nilai gizi khususnya di Indonesia. Nah, selain itu pula, kita juga memerlukan kerjasama dengan para supplier bahan baku mulai dari plastik, tembaga, dan berbagai kebutuhan yang lain. Lalu dalam memajukan tingkat daya beli, diperlukan juga sebuah iklan atau promotion yang menarik bagi para masyarakat atau si calon customer untuk menggunakan produk kita, serta memberikan informasi dan yang informatif terutama pada produk yang kami tawarkan. Pada perusahaan Devagito ini juga akan bekerja sama dengan beberapa influencer yang kami nilai cocok dalam memasarkan produk yang kami tawarkan. Dan setelah itu, Devagito sendiri memutuskan untuk bekerja sama dengan jasa antar untuk produk baik melalui kurir ataupun jasa ekspedisi. Masuk pada bagian cost struktur, di sini kami melakukan pembuatan variable cost yang dimana variable cost ini terdapat biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan juga biaya distribusi. Lalu kami juga membuat fixed cost atau biasa disebut dengan biaya tetap yang terdiri dari biaya peralatan, gaji tenaga kerja, sewa lahan, biaya listrik dan air. Dan kemudian kami juga membuat harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, masuk pada bagian identifikasi dan implementasi. Kami melakukan identifikasi pada isu-isu etika, norma sosial, local wisdom, lingkungan hidup, dan sustainable development goals. Pada isu etika memiliki kaitan dengan moral yang merupakan bentuk penjabaran dalam membimbing makhluk hidup untuk bertindak dan berpikir mengenai apa yang dipercaya, baik dan buruk. Moral berkaitan dengan ajaran baik atau buruknya yang diterima masyarakat mengenai perbuatan, sikap, kewajiban yang di dalamnya terdapat aspek akhlak budi, pekerti, dan susila. Etika sendiri terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada etika deskriptif, memberikan gambaran mengenai tingkah laku manusia dengan pandangan baik atau buruknya tindakan yang disesuaikan dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat. Kedua ada etika normatif, memiliki beberapa bagian yang berguna untuk mengkaji baik buruknya tindakan manusia. Etika umum membahas tindakan manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip moral. Etika khusus terbagi dalam beberapa bagian yaitu etika sosial, etika individu, dan etika terapan. Etika sosial menekankan tanggung jawab sosial dengan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya. Etika individu mengenai kewajiban manusia secara pribadi, dan etika terapan etika yang ada pada profesi. Lalu kami juga melakukan riset pada isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada isu pemalsuan atau pembajakan hak kekayaan intelektual. Kami akan melakukan kelengkapan dalam pendirian usaha terkait hak cipta dan hak paten, khususnya pada nama usaha Devagito, yang akan dilakukan pendaftaran hak cipta untuk menghindari pemalsuan yang mengatasnamakan Devagito, ataupun pencurian nama usaha sehingga terjadi penggugatan dengan produk-produk yang murni merupakan hasil inovasi, serta melakukan riset terkait keabsahan produk. Jikalau produk tersebut telah terlebih dahulu didaftarkan hak patennya oleh pihak lain. Produk yang kami hasilkan membutuhkan tahap pengujian untuk memastikan tidak terjadi konsleting atau cacat produk. Sehingga jika terdapat produk tiruan, maka Devagito akan mengambil jalur hukum karena dapat membahayakan keselamatan konsumen.
Pada bagian isu sosial dan masalah lingkungan, hal ini berkaitan dengan sisa bahan baku yang dihasilkan De Facto tidaklah sedikit. Setiap satuan produk memiliki elemen yang cukup banyak untuk dapat menghasilkan satu produk utuh. Adapun kehadiran pabrik dari De Facto akan mendatangkan keuntungan sekaligus kerugian bagi lingkungan sekitar. Dengan persepsi positif, kita akan melihat bahwa usaha ini akan mendatangkan keuntungan dari tingkat tenaga kerja yang secara keseluruhan tetap menggunakan bantuan manusia walaupun didampingi beberapa mesin, berpartisipasi dalam menurunkan angka pengangguran, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dengan pemberian gaji dan jam kerja yang sesuai, dan mengolah beberapa bahan baku yang dapat dijadikan produk bernilai jual di luar jangkauan makanan. Akan tapi jika dilihat dari perspektif negatif, maka akan ada beberapa permasalahan terkait pengalokasian bahan baku yang tidak dapat digunakan lagi. Namun sebagai produk yang berfokus pada pemberian perlindungan yang tercipta tidak hanya dengan fungsi produk yang diberikan, tercipta juga dari perilaku dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang mana merupakan tempat manusia menjalankan aktivitasnya. Lalu pada isu ketenagakerjaan, kami tidak memberikan batasan kepada spesifikasi tenaga kerja. Yang kami lihat adalah kemampuan dan keniatannya dalam bekerja. Lalu isu hak sipil memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi kepada konsumen dan tenaga kerja, namun tidak merugikan perusahaan. Pada isu hak asasi manusia, memberikan perlakuan sesuai dengan hak yang melekat pada manusia sebelum dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat, memberikan perlakuan yang tidak melanggar HAM, khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Untuk menghindari adanya isu terkait perbudakan atau tenaga kerja harus kerja rodi dengan gaji yang minim, kami telah melakukan perjanjian kontrak kerja di awal dengan kesepakatan gaji dengan total kehadiran dan kinerja atau kontribusi kepada perusahaan. Lalu yang terakhir ada isu kecurangan dalam keuangan. Bisnis De Facto akan berjalan dengan penerapan manajemen yang baik berupa pembagian divisi kerja. Tentunya terdapat divisi keuangan yang mengatur sirkulasi keuangan baik pemasukan dan pengeluaran. Laporan keuangan akan dipantau oleh owner setiap bulannya, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam pemalsuan laporan keuangan yang dikorupsi. Maka dari itu, kami sebagai owner mengantisipasi isu tersebut dengan memantau laporan keuangan secara berkala untuk setiap minggunya. Pada laporan keuangan, kami dapat memantau pada besaran pemasukan karena terdapat data mengenai jumlah produk yang habis terjual. Lalu ada isu perlindungan konsumen. Pemberian perlindungan konsumen perlu dipertimbangkan dalam pendirian usaha sebagai subjek yang akan berdamping dengan tumbuh kembangnya usaha, terutama tujuan awal perusahaan yang ingin memberikan perlindungan. Jadi kami memberikan garansi ataupun kepastian produk untuk tidak konsleting. Lalu isu kejahatan dunia maya. Dunia maya merombak pemaparan dunia yang telah ada sebelumnya dengan menghadirkan elemen baru sehingga terjadi perubahan perilaku. Dunia maya atau media sosial memiliki dua arus yang membawa ke arah positif dan negatif. Lalu De Facto memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce sebagai wadah berdagang mengikuti perubahan perilaku masyarakat. Kejahatan dunia maya tersebut berupa penggunaan nama De Facto di luar kepentingan perusahaan. Dengan itu kami akan melakukan pemberitahuan di awal bersamaan dengan kemunculan brand di publik untuk memberitahukan akun official yang berada di bawah naungan De Facto ataupun yang menjadi reseller perusahaan. Pada bagian norma sosial, yang pertama ada norma agama, menerapkan sifat solidaritas dan toleransi dalam menghormati dan menghargai setiap agama yang dianut oleh masing-masing individu, tidak menjadikan agama sebagai batu pemisah namun sebagai keindahan dari perbedaan. Salah satunya dengan menyediakan ruang berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing sehingga tidak ada sebutan kaum minoritas ataupun mayoritas. Kedua ada norma kesopanan, standarisasi perusahaan dalam berinteraksi untuk mengedepankan kesopanan yang tidak menyinggung atau berkonotasi negatif, penggunaan kalimat yang santun, halus dan ramah, menghormati setiap pemangku kedudukan perusahaan, tidak terlalu tegang namun memberikan tatanan bahasa, berperilaku terpuji dan lain sebagainya. Norma kesusilaan memperhatikan moral baik dan buruk dengan sumber hati nurani yang berkaitan dengan akhlak seperti tidak menyinggung sara atau rasis, tidak melecehkan atau membuli, tidak berbohong dengan mengambing hitamkan orang lain atau mengadu domba, tidak memfitnah dan lain sebagainya. Dan norma hukum berkaitan dengan peraturan yang diikat oleh hukum negara yang tercantum secara jelas dalam undang-undang, diikuti dengan sanksi tegas berupa jeratan penjara, seperti halnya melakukan sabotase, pencurian, mengganggu ketenangan masyarakat sekitar dengan tindakan yang tidak senonoh dan lainnya. De Facto bergerak untuk memastikan bahwa seluruh komponen yang ada di dalamnya sehingga tidak merugikan orang lain.
Berikutnya ada local wisdom. Kearifan lokal dalam bisnis dapat dicantumkan untuk memperkenalkan bangsa dan menyesuaikan dengan pandangan dan strategi kehidupan masyarakat lokal. Melakukan strategi pemasaran multibudaya berorientasi pada pasar umum sehingga dapat menggait konsumen dari kelompok atau wilayah yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan menuangkan kearifan lokal pada produk kami melalui desain, packaging, produk, konten, dan lain sebagainya. Sedangkan pada lingkungan hidup, berkaitan dengan keadaan dunia dan di lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, keberadaan usaha baru yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup akan muncul krisis. Lingkungan hidup mencakup penggunaan air, pencemaran udara. Dari proses produksi tidak berkaitan dengan penggunaan air secara berlebihan dikarenakan bergerak dalam perakitan produk. Pencemaran udara juga tidak akan terjadi karena pabrik tidak menghasilkan uap beracun yang menyebabkan polusi udara, dan ruang pabrik akan diberi kipas angin besar yang dilengkapi dengan filter udara agar suasana ruangan tidak panas dan karyawan tetap nyaman. Kami juga menggunakan pabrik dalam bentuk jadi, tidak menebang pohon dalam proses pembangunannya. Dan limbah sisa bahan baku akan diolah menjadi produk baru bernilai jual di luar jangkauan makanan. Sedangkan untuk sisa bahan baku yang tidak dapat digunakan lagi akan diberikan kepada pihak pengepul. Sedangkan untuk Sustainable Development Goals, terdapat 7 poin tujuan dengan 4 pilar rujukan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 dalam kaitannya dengan Tefakito. Pada pilar pertama, pilar pembangunan ekonomi yang mencakup poin tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17 berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan membuka lapangan kerja, membuka usaha baru, meningkatkan perkembangan inovasi produk, terpresentasi dalam produk Tefakito, adanya infrastruktur yang memadai, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu pada pilar pembangunan sosial mencakup poin tujuan ke-1, 2, 3, dan 4 mengimplementasikan hak asasi manusia secara kompleks dan adil untuk tercapainya kehidupan yang aman, tentram, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Terlihat dari penyediaan fasilitas bagi tenaga kerja, kesepakatan kerja, besaran gaji yang disesuaikan dengan jam kerja dan tidak memandang latar belakang. Lalu pilar pembangunan lingkungan mencakup poin ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15 memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dari adanya aktivitas produk, tidak merusak lingkungan, mengelola sumber daya dengan sebaik mungkin seperti penggunaan air bersih, tidak dibuang dengan sia-sia, mengelola sisa pembuangan dengan benar. Dan poin terakhir terdapat pilar hukum dan tata kelola mencakup poin tujuan ke-16 bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan terbuka, tidak membahayakan keamanan negara dan dengan melakukan tindakan perdagangan secara ilegal. Lalu berikutnya kami masuk kepada bagian value proposition dengan mengaplikasikan isu sosial dan etika untuk value proposition. Value proposition yang pertama ini sebelum dilakukan testing dan kami berfokus pada proses operasional perusahaan, di mana jobs to be done, kebutuhan perlindungan makanan dilakukan secara elektronik yang membutuhkan dampingan dari merchant, alat transaksi, platform e-commerce, ekspedisi, media sosial, dan reseller. Lalu untuk gain, merchant dibutuhkan valid 100% terpercaya dengan alat transaksi yang banyak fitur dan mudah, lalu platform e-commerce UI UX friendly, praktis dan aman, ekspedisi sesuai estimasi, aman tidak rusak, dan media sosial menjalin interaksi dengan konsumen secara intens, dan reseller menjual barang 100% asli dari Tefakito. Sedangkan untuk pain, merchant terjadi penipuan, lalu alat transaksi yang limit dan terbatas sehingga tidak banyak pilihannya. Untuk platform e-commerce, barang tidak sesuai, ribet, dan UI UX salah, lalu media sosial tampilan buruk, manajemen buruk, dan tidak melibatkan keterkaitan komunikasi dengan konsumen. Lalu dan untuk reseller terjadi penipuan ketidaksesuaian produk atau produk cacat. Lalu untuk value map, pada bagian gain creator itu dibutuhkan sesuatu yang terpercaya, lalu pengaplikasian fitur mudah dan cepat, UI UX friendly, sesuai estimasi pengiriman dan produk aman, manajemen tampilan media sosial itu tertata dan menjaga komunikasi dengan konsumen secara intens, barang 100% asli dan tidak rusak. Lalu untuk pain relievers, memberi list merchant official, banyak varian alat transaksi pembayaran sehingga konsumen itu tidak kebingungan untuk melakukan pembayaran, lalu mudah, dan rating produk itu dicantumkan sehingga orang dapat melihat bagaimana produk tersebut di dunia nyatanya. Lalu berinteraksi intens dengan konsumen, tampilan feed juga bagus, dan kontrak dengan reseller. Dari itu semua kami melakukan pengumpulan
pada product and service. Tentu saja elektrik dengan berbagai fitur, lalu dilakukan quality control merchant, UI UX friendly, aplikasi pembayaran yang beragam, media sosial aktif, reseller resmi, garansi produk dan penjualan official. Lalu berikutnya ini merupakan value proposition yang dilakukan setelah melakukan validasi dari link survey. Terjadi perubahan secara cukup signifikan karena pada bagian link survey itu kami melihat bahwa bahwa value proposition ini disesuaikan dengan keunggulan produk. Pada jobs to be done, Tudung Saji memiliki fitur canggih yang mengoptimalkan perlindungan kualitas dan cita rasa makanan, lalu dapat dibeli dengan mudah, produk berkualitas tinggi. Pada bagian gain, itu diperoleh data bahwa konsumen menginginkan untuk menggunakan baterai, serangga besar dan kecil tidak dapat masuk ke makanan, tudung saji yang ringan, dapat mencairkan makanan beku, penjagaan suhu makanan agar tetap hangat dan tahan lama, hemat energi, memiliki bahan baku berkualitas, mampu menjaga makanan. Sedangkan untuk pain, makanan mudah bau atau basi, adanya serangga yang masih masuk ke makanan, harus dihangatkan di kompor lagi, cita rasanya berubah tidak seperti pertama kali dirasakan. Lalu kualitas makanan yang menurun karena tercemarnya oleh bakteri-bakteri dari udara sekitar, lalu penggunaan tidak optimal dan jangka waktu penyimpanan makanan yang pendek. Lalu dari itu semua muncul gain creator yang pertama dengan pengaturan suhu panas atau mengikuti suhu ruang yang merupakan jawaban dari dapat mencairkan makanan beku dan penjagaan suhu makanan agar tetap hangat dan tahan lama. Lalu kualitas dan cita rasa makanan yang terjaga untuk menjawab gains dari mampu menjaga makanan. Lalu serangga tidak dapat masuk terdapat karet pelapis dan filter udara itu untuk menjawab serangga besar dan kecil tidak dapat masuk ke makanan karena pada umumnya tudung saji konvensional itu masih memiliki rongga yang cukup besar, jadi tidak dapat menghalau serangga kecil untuk masuk mencemari makanan. Lalu ada sirkulasi udara melalui filter udara, itu mampu menjaga makanan. Lalu penggunaan charger dengan daya watt yang kecil, itu menjawab pada hemat energi. Terus bahan baku premium lokal, memiliki bahan baku yang berkualitas, dan yang terakhir ringan dan mudah untuk disimpan, yaitu menjawab gains tudung saji yang ringan. Lalu untuk pain reliever, yang pertama terdapat pengaturan suhu panas dan mengikuti suhu ruang, yaitu menjawab pain, yaitu harus dihangatkan di kompor lagi. Terdapat filter udara membentuk tudung saji tertutup dan rapat untuk menjawab adanya serangga yang masuk ke makanan. Intensitas suhu menjaga cita rasa tidak perlu dipanaskan di kompor lagi untuk menjawab kualitas makanan menurun sehingga makanan tetap dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir terdapat fitur pengaturan suhu, sinar UVC, filter udara, karet pelapis bagian bawah, tudung saji untuk menghindari serangga masuk, itu menjawab pada bagian jangka waktu penyimpanan yang pendek, lalu penggunaan tidak optimal dan cita rasa yang berubah tidak seperti pertama kali. Lalu dari pengumpulan komponen di atas muncul produk dan services di mana tudung saji elektrik dengan berbagai fitur pengaturan intensitas suhu panas dan mengikuti suhu ruang, sinar UVC, filter udara, karet untuk menghindari serangga masuk, ringan dan bahan berkualitas premium. Pada bagian business model environment terdiri dari 4 bagian, yakni market force. Yang pertama market segment, di mana dari segi penentuan segmentasi terdiri dari 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama demografis, yaitu ibu rumah tangga dan orang-orang yang mau menggunakan teknologi canggih dan menggunakan tudung saji sebagai alat pelindung hidangan. Yang kedua geografis, sebagai proses perintisan usaha kami berfokus pada perluasan di wilayah Jawa Timur sekaligus menjadi tempat produksi dan berdirinya perusahaan. Yang ketiga ada psikografi, target pasar yang menyukai alat-alat canggih biasanya pada orang-orang yang lebih protektif pada makanan. Dan yang terakhir pada perilaku, lalu target pasar kami adalah orang yang ingin beralih ke gaya hidup sehat. Selanjutnya market issue. Menurut beberapa isu yang kami analisis berdasarkan sudut pandang konsumen, bahwa isu tersebut dapat memberikan dampak besar bagi hasil penjualan produk yang kami tawarkan. Tapi masih banyak juga orang yang berpikir bahwa tudung saji elektrik tidak terlalu berfungsi pada kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga ada needs and demand. Kami menganalisis dan mencari tahu terlebih dahulu yang dibutuhkan dan apa yang menjadi permasalahan konsumen terkait tudung saji saat ini. Yang dimana kami melakukan itu semua guna dapat menjawab keluh kesah dari para konsumen, sehingga kami dapat menghasilkan sebuah ide yang inovatif dan unik. Dan yang terakhir ada revenue attractive. Kami juga melihat para pesaing guna sebagai acuan dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk yang mereka tawarkan. Saat ini pesaing kami belum ada memberikan garansi apabila terjadi kerusakan. Lalu berikutnya pada industry forces, yang pertama pada competitors, DeFacto merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang peralatan dapur yang menawarkan produk dengan fungsi melindungi dan menjaga kebersihan suatu hidangan. Di Indonesia sendiri belum ada usaha bisnis yang menjual produk sama dengan produk DeFacto sehingga dapat menghasilkan profit yang besar, tetapi di Indonesia banyak mengambil produk dari luar negeri yang sama dengan produk DeFacto. Karena belum adanya pesaing di Indonesia yang membuat produk yang sama dan mereka mengambil dari luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia dengan harga yang cukup mahal. Maka dari itu DeFacto membuat produk tersebut
tersebut, dan tentunya harganya juga terjangkau. Lalu pada new entrants, banyaknya produsen tudung saji pada umumnya di kalangan konsumen sejak dahulu, yang dimana mereka sudah dapat menghasilkan total penjualan yang besar dan juga memiliki konsumen yang tetap. Hal inilah yang akan menjadi ancaman besar bagi usaha bisnis kami, terlebih lagi mereka mengeluarkan produk-produk baru dan inovasi lain yang serupa dengan tudung saji yang kami keluarkan. Tetapi sejak awal kami menciptakan ide tudung saji ini sudah memiliki banyak perbedaan dari pesaing-pesaing kami, di mana produk kami menggunakan alat yang canggih dengan tambahan charger hingga sinar UVC. Dengan perbedaan tersebut sekaligus menjadi keunggulan yang besar bagi produk kami, serta menerapkan konsep product differentiation. Lalu pada bagian substitute product and service, semenjak COVID-19 melanda ke Indonesia, banyak orang yang lebih memprioritaskan kebersihan dari makanan, di mana masyarakat mementingkan untuk menjaga kebersihan makanan dan melindungi makanan dari bakteri yang hinggap. Hal tersebut diterapkan dengan tujuan dapat mencegah penyakit yang akan menyerang kepada orang yang mengonsumsi makanan tersebut. Dari permasalahan inilah kami melihat suatu peluang bisnis yang bisa kami jadikan sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, DeFacto menawarkan produk tudung saji elektrik yang mampu menjadi solusi dari permasalahan kebersihan makanan. Dan yang terakhir ada stakeholders dari bisnis kami mempengaruhi perusahaan, yaitu investor, perusahaan pabrik, lalu supplier, pengiriman barang, influencer, karyawan, dan konsumen. Kemudian masuk pada bagian key trends, yang dimana pada bagian key trends ini terdapat teknologi trends, yang dimana di sini perkembangan teknologi pada saat ini juga berguna dalam mendukung kinerja perusahaan dalam melakukan proses penjualan. Dan kedepannya kami juga akan membuat website sendiri untuk memperkenalkan produk yang kami tawarkan dan dapat menjangkau target market yang luas, sehingga mudah diakses serta mudah mendapatkan informasi-informasi terbaru. Kemudian ada regulatory trends, yang dimana di sini terdapat peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi perencanaan bisnis model perusahaan, mulai dari pendaftaran hak kelayakan intelektual atau HKI, guna untuk menghindari terjadinya produk tiruan, pencurian ide, dan gugatan atas penggunaan merek orang lain. Kemudian ada perizinan usaha dan operasional yang terdiri dari surat izin usaha perdagangan atau SUP, kemudian ada izin operasional, kemudian ada izin usaha industri atau IUI, dan penerbitan SPPT SNI. Kemudian ada akta pendirian, hak paten dan hak cipta, lalu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian ada pada bagian societal and cultural trends, yang dimana berdasarkan societal and cultural trends di sini mengenai tudung saji elektrik. Produk ini sangat berdampak pada situasi pandemik COVID-19 yang dimana masih ada di Indonesia hingga saat ini. Maka dari itulah DeFacto mengeluarkan produk yang betul-betul aman akan hidangan dan membantu dalam menjaga kualitas makanan agar tetap steril. Kemudian ada socio-economic trends, yang dimana di sini mengacu pada faktor ekonomi masyarakat, yang dimana saat pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan ekonomi masyarakat menurun drastis, sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam memikirkan keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan dan apakah sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan saat itu. Kemudian kita juga melihat dari sisi kualitas, apakah produk ini dapat terjamin tahan lama atau tidak, dan apakah harga yang diberikan juga sesuai dengan produk yang ditawarkan. Kami juga menyesuaikan harga di pasaran agar tidak lebih tinggi dari pesaing. Kemudian ada pada bagian macroeconomic force, yang dimana di sini pada bagian pertama yaitu global market condition, yang bisa dilihat dari kondisi perekonomian di Indonesia sudah mulai membaik dari saat virus COVID-19 melanda. Pada saat pandemi membuat banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan sehingga tingkat pengangguran di Indonesia meningkat. Akan tetapi saat ini perekonomian di Indonesia sudah mulai membaik dan kami juga akan terus menjalankan bisnis kami agar membuka lapangan kerja sehingga memberikan kinerja yang baik agar perusahaan terus berjalan. Kemudian ada capital market, yang dimana di sini DeFacto menganalisa terlebih dahulu kondisi pasar saat ini, dimana dengan tujuan dapat mendukung proses jalannya bisnis karena akan juga mempengaruhi modal perusahaan. Hal itu juga menekankan agar produk yang ditawarkan terjual habis dengan stok yang sesuai yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian ada economic infrastruktur, yang dimana di sini sebagai proses perintisan usaha kami berfokus pada perluasan di wilayah Jawa Timur sekaligus menjadi tempat produksi dan berdirinya perusahaan, di mana pemilihan lokasi juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen, mendapatkan tenaga kerja yang ahli dan ongkos kirim bahan baku yang terjangkau. Dengan faktor-faktor berikutlah, perusahaan DeFacto terletak di wilayah Jawa Timur sekaligus dapat mendukung kinerja perusahaan dalam mengecek proses produksi. Metode analisis SWOT menganalisis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan.
Pada kekuatan, ide bisnis ini merupakan inovasi dalam bentuk pemanfaatan teknologi secara optimal dalam memberikan perlindungan akan kondisi kesehatan khalayak dari hidangan yang dikonsumsi. Selanjutnya, tudung saji elektrik memiliki beberapa fitur canggih yang mampu memberikan perlindungan hidangan secara optimal dengan melihat sisi efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, tudung saji elektrik memenuhi kebutuhan khalayak khususnya masyarakat yang mayoritas peralatannya berteknologi canggih. Dan yang kelemahan, implementasi teknologi canggih pada tudung saji yang tidak mampu diikuti oleh masyarakat khususnya yang tertutup pada perkembangan teknologi. Dan yang menganalisis eksternal, peluang dan ancaman. Pada peluang, semakin gencarnya industri food and beverage memberikan masyarakat pada pilihan produk makanan, hingga muncul beberapa kasus menurunnya kesehatan sebagai akibat dari konsumsi hidangan tersebut. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 yang membangun kesadaran masyarakat akan kebersihan serta kualitas hidangan dalam menjaga imunitas tubuh agar tetap bugar. Dan yang terakhir, ancaman masuknya usaha dengan penyajian produk sejenis yang memiliki kekuatan dalam promosi sehingga lebih dikenal di kalangan masyarakat. Pada analisis lingkungan mikro terdiri dari perusahaan, ada dua hal yang perlu ditetapkan oleh perusahaan De Fagito, yakni strategi perusahaan, melakukan brand awareness kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan produk yang ditawarkan, menarik perhatian pelanggan baru, dan membangun relasi yang luas. Selanjutnya, kebijakan perusahaan, memastikan produk dirancang dan dibuat sudah sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi standar operasional prosedur. Kemudian ada pemasok atau supplier. De Fagito bekerja sama dengan para supplier bahan baku untuk memproduksi dan menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Dan yang keempat, perantara atau distributor. De Fagito menggunakan reseller karena dapat membantu memudahkan perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk De Fagito ke konsumen akhir. Kemudian pelanggan atau customer, pangsa pasar De Fagito adalah pasar pedagang besar karena reseller akan membeli produk De Fagito dan dijual kembali ke konsumen akhir tanpa diubah kualitas dan model produknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada pesaing, di mana di Indonesia sendiri belum ada usaha bisnis yang menjual produk sama dengan produk De Fagito, sehingga dapat menghasilkan profit yang besar. Kami juga melakukan analisis untuk lingkungan makro, yang dimana analisis lingkungan makro ini memiliki pengaruh yang besar dan menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan pembangunan suatu usaha. Dan kami di sini mendapatkan analisis lingkungan makro dari berbagai faktor, yaitu yang pertama adalah pada faktor ekonomi, yang dimana tingkat daya beli yang dimiliki Kota Malang cukup tinggi di sini, sehingga kami menemukan titik yang membuat Kami juga melakukan analisis untuk lingkungan makro, yang dimana analisis lingkungan makro ini memiliki pengaruh yang besar dan menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan pembangunan suatu usaha. Yaitu yang pertama ada pada faktor ekonomi. Di sini tingkat daya beli yang dimiliki Kota Malang memang cukup tinggi, dan kami meyakinkan bahwa di sini kami mendapatkan titik terang untuk keberhasilan pada bisnis kami dan dapat beroperasi dengan baik. Kemudian ada pada faktor teknologi, yang dimana produk yang kami luncurkan dapat digunakan secara digital sehingga nantinya bisa dipantau oleh customer secara langsung menggunakan smartphone yang dimiliki. Penerapan teknologi dimanfaatkan secara optimal mulai dari strategi marketing, operasional, dan finansial, serta keselarasannya dalam produk berteknologi canggih dapat memberikan value kepada konsumen berupa pertahanan kebersihan secara optimal terkait hidangannya yang akan dikonsumsi. Tidak hanya memberikan perlindungan pada saat hidangan siap disajikan, namun juga dalam proses pembuatan hidangannya dengan produk-produk peralatan dapur yang dilengkapi dengan sterilisasi yang optimal. Dan dalam menggunakan teknologi ini kami dapat melakukan perkembangan untuk penjualan kami, seperti pada menyediakan platform media sosial yang digunakan sebagai penyebar luasan informasi produk hingga marketplace dalam mempermudah konsumen melakukan pembelian. Kemudian dari segi faktor demografis yang kami temui biasanya menggunakan kepadatan lokasi, umur, jenis kelamin, ras, mata pencarian, dan lainnya. Sebagai pangsa pasar kami dalam menentukan target, di mana telah tercantum sebelumnya pada bagian bisnis model kanvas kami di bagian customer segment. Karena itulah pada bagian faktor demografis ini kami lebih memilih
pada daerah Jawa Timur, khususnya Kota Malang, yang menjadi tempat para pelajar menimba ilmu, yang dimana pula produk yang kami tawarkan sangat cocok untuk anak-anak yang sedang ngekos dan para ibu rumah tangga milenial. Dan sehingga produk kami ini memiliki keunggulan yang ternilai simpel dan terjangkau, namun tetap mampu menjaga kualitas pada makanan yang dibuat atau diolah. Berdasarkan faktor alam, De Fagito sendiri menggunakan lokasi untuk memproduksi barang atau gudang kami yang menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi oleh para customer ataupun kolega bisnis, dan juga menjadi tempat yang nyaman bagi para pekerja kami. Sehingga siapapun nantinya yang akan datang ke lokasi kami akan merasa nyaman, dan juga kebersihan yang tidak mengotori lingkungan sekitar dari perusahaan kami. Sehingga keberadaan lingkungan yang bersih selain menunjang kenyamanan, hal ini juga sejalan dengan tujuan dibangunnya De Fagito yang memiliki perhatian khusus terkait dengan kesehatan dan kebersihan, yang akan menjadi nilai tambah bagi De Fagito dalam kaitannya membangun brand image atau brand personality. Kemudian dari faktor politik yang merupakan bagian sangat penting dalam kaitannya menentukan keputusan pemasaran, di mana perusahaan De Fagito mampu menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan pemerintah terkait dengan perusahaan yang dapat berubah, serta De Fagito akan bersikap kooperatif dengan semua pemangku kekuasaan terkait kebijakan pendirian usaha, mematuhi setiap kebijakan yang tercantum baik bentuk usaha, besaran pajak, hak paten atau hak cipta, surat izin usaha, dan lain sebagainya. Pada faktor lingkungan sosial budaya ini menjadi sebuah nilai-nilai dasar pada perilaku masyarakat, yang dimana faktor inilah diperlukan untuk memperhatikan perilaku usahanya, mulai dari gaya hidup, nilai-nilai sosial, kepercayaan yang dianut, dan hal-hal yang disukai oleh masyarakat sekitar. Yang pada usaha De Fagito, kami akan menjadikan orang-orang menggemari produk kami dikarenakan keunikan yang kami miliki pada produk kami, yaitu bisa dipantau secara cepat dan tepat dalam menggunakannya. Dengan adanya produk kami pula menjadikan masyarakat sekitar akan terpengaruh dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, dan produk yang kami tawarkan menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat luas. Dari tahapan inilah akan memberikan ruang De Fagito untuk menjadi tren baru, bukan mengikuti tren yang sudah ada. Penyesuaian diimbangi dengan keunikan produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor menjadi peluang yang besar bagi De Fagito untuk mendapatkan posisi di pasar. Pada Blue Ocean strategi yang terdiri dari eliminate, seperti mengeliminasi ukuran produk yang besar membuat banyak orang tidak menyukainya. Kemudian reduce, bagian ini tentunya berbeda dengan mengeliminasi, di mana di bagian ini kami akan mengurangi sedikit unsur nilainya. Oleh karena itu, perusahaan akan mengoptimalkan jumlah stok produk guna menghemat waktu dan biaya pada proses pembuatan. Dan yang ketiga, rise, setelah mengurangi di bagian unsur nilai, kami juga akan meningkatkan standar mutu untuk mengembangkan kualitas dan menjadi keunggulan dari produk kami. Dan yang pada bagian yang terakhir, kami akan menciptakan ide-ide baru dari produk De Fagito, yang dimana tidak hanya makanan saja yang dapat dijaga kebersihannya, melainkan alat-alat makan lainnya juga bisa. Pada bagian test start, tahap pertama, hasil penjualan yang didapatkan selama 1 bulan mampu terjual sebanyak 3 buah produk. Step yang kedua, setelah melakukan verifikasi bahwa banyaknya orang yang menyukai produk kami, di mana kami menargetkan 10 orang untuk mengisi survei kami dan semua menjawab iya. Step yang ketiga, mudahnya pesaing yang masuk dan membuat produk yang sama, banyaknya alat-alat yang lebih canggih, khususnya yang dapat membunuh kuman dan menjaga kebersihan makanan. Dan step yang terakhir, kami dapat memenuhi apabila produk yang terjual sebanyak 2 buah dalam 1 minggu, di mana kami akan tetap menjaga kualitas produk, baik dari segi bahan baku, untuk pembuatan produk, tampilan atau kemasan produk, serta SDM yang baik. Lalu berikutnya pada prioritas tes, dilakukan identifikasi pada risiko bisnis. Yang pertama pada faktor internal, tidak berhasil mencapai target penjualan berdampak pada menurunnya pendapatan. Kedua, arus kas yang tidak lancar terjadi pada pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ketiga, kerusakan pada produk yang menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen. Keempat, terjadi keterlambatan estimasi pengiriman. Kelima, melemahnya pendapatan diikuti dengan banyaknya persediaan barang output di gudang penyimpanan. 6, munculnya kompetitor dengan pemberian harga produk lebih murah dikarenakan bahan baku impor. Ketujuh, penumpukan sisa bahan baku yang tidak dapat diolah dikarenakan keterlambatan
keterlambatan pengambilan oleh pihak pengepul. Dan faktor eksternal, terjadi kerusakan produk dalam masa pengiriman oleh ekspedisi, terjadi kecelakaan saat proses pengiriman produk, kondisi cuaca yang ekstrim menghambat mobilitas, resesi ekonomi atau penurunan produk domestik bruto, dan krisis atau pandemi. Lalu dari permasalahan atau risiko tersebut kami kelompokkan dalam prioritization metric, di mana yang paling urgent dan penting merupakan arus kas yang tidak lancar, terjadi pada pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan, tidak berhasil mencapai target penjualan, berdampak pada menurunnya pendapatan, lalu munculnya kompetitor dengan pembelian harga produk yang lebih murah dikarenakan bahan baku impor. Lalu yang penting namun tidak urgent itu pada kerusakan produk yang menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen, terjadi keterlambatan estimasi pengiriman produk, kondisi cuaca yang ekstrim menghambat mobilitas, resesi ekonomi, krisis atau pandemi, penumpukan sisa bahan baku yang sudah tidak dapat diolah dikarenakan keterlambatan pengambilan oleh pihak pengepul. Yang dimasukkan dalam kategori not urgent namun important itu merupakan aspek yang penting namun tidak terjadi dalam kondisi atau dalam waktu dekat, yang dimana kondisi tersebut tidak dapat ditentukan oleh kita karena bersifat terjadi secara alamiah. Lalu pada bagian urgent namun tidak penting, pada terjadi kerusakan produk dalam masa pengiriman oleh ekspedisi, terjadi kecelakaan saat proses pengiriman, dan yang tidak penting atau tidak urgent yaitu melemahnya pendapatan diikuti dengan banyaknya persediaan barang output di gudang penyimpanan. Lalu dari identifikasi risiko tersebut, kami juga melakukan rekomendasi untuk mengatasi risiko tersebut agar perusahaan dapat mengambil langkah awal dengan cepat dan tanggap. Pada yang pertama, ketika perusahaan tidak berhasil mencapai target penjualan, maka sisa target tersebut akan diakumulasikan ke periode berikutnya, diimbangi dengan pengubahan strategi marketing yang lebih produktif, serta perusahaan memiliki dana cadangan dari keuntungan yang diperoleh untuk menutupi penurunan pemasukan, besaran keuntungan yang masuk ke kantong, dan perusahaan harus lebih besar yang masuk ke perusahaan. Arus kas yang tidak lancar umumnya terjadi karena piutang yang tidak dibayar tepat waktu. Perusahaan harus tegas dalam bertindak, serta memantau alasan terjadinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Owner tidak dapat melepaskan kendalinya atau tanggung jawabnya perihal keuangan perusahaan. Produk memiliki garansi selama 1 tahun sejak masa pembelian untuk menghindari terjadinya kerusakan produk yang disebabkan oleh perusahaan dengan penyertaan bukti. Jadi, jikalau terjadi kerusakan produk namun tidak dapat menyertakan bukti, maka perusahaan tidak akan memberikan garansi. Lalu keterlambatan pengiriman akan diinformasikan dengan cepat kepada konsumen sebelum menerima adanya protes, disertai dengan pemberian voucher potongan 10% untuk pembelian berikutnya 1 kali melalui website, yaitu bukan melakukan pembelian dari platform e-commerce, dikarenakan pembelian pada website akan lebih mendatangkan keuntungan bagi perusahaan karena tidak melakukan komisi pada aplikasi. Lalu persediaan barang output yang melimpah ruah dikarenakan menurunnya pembelian dilakukan dengan penyimpanan secara baik untuk menjaga kualitas produk agar tetap baik dan tidak terjadi kerusakan, sehingga membutuhkan gudang penyimpanan yang aman, rapi, tertutup, dan tidak ada hewan yang masuk atau mencemari kondisi gudang tersebut. Lalu munculnya pesaing dengan harga yang murah membuat perusahaan harus mampu lebih inovatif dari segi produk, strategi marketing, lalu promosi, pengemasan, dan konten untuk sounding ke konsumen mengenai keunggulan produk kita dengan garansi dan fitur yang canggih. Lalu keterlambatan pihak pengepul dalam mengambil sisa bahan baku, perusahaan menyediakan ruang lebih besar untuk meletakkan sisa bahan baku agar tidak terlihat kotor yang mengganggu kenyamanan baik karyawan ataupun masyarakat lingkungan sekitar. Kecelakaan saat proses pengiriman ataupun kondisi cuaca, resesi ekonomi, krisis, dan pandemi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari karena dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, perusahaan harus memperkuat dana yang dimilikinya berupa dana cadangan dari proses implementasi. Dan nomor pertama yaitu perusahaan harus lebih besar memasukkan keuntungannya di kantong dana perusahaan dibanding dengan dana kantong pribadi. Kemudian kita masuk pada bagian rantes dari Devagito, yaitu yang pertama ada business model testing, yang dimana pada bagian ini business model testing kami telah melakukan pengembangan produk yang kami miliki, di mana kami akan melakukan testing ke beberapa calon customer dalam memenuhi target penjualan kami. Di sini kami melihat pula bahwa permasalahan yang kami miliki dan untuk pemecahan masalahnya sudah ditemukan dan mereka menarik pada produk yang kami tawarkan. Karena itulah pada usaha kami ini, di saat kami memberikan solusi terbaik dalam menangani kasus-kasus yang terdapat pada makanan ini, kami memilih untuk menguji bagaimana ketersediaan customer dalam melakukan pembelian produk kita. Dan di sini kami menggunakan testing yaitu willingness and ability to pay. Selain dikarenakan produk kami bergerak di bidang teknologi, kami memberikan manfaat dan nilai gizi yang baik untuk customer, sehingga di mana customer melakukan pembelian produk tudung saji ini akan mendapatkan nilai tambah khusus pula bagi kesehatan yang mereka dapatkan.
Kemudian yang kedua ada business model testing technique and tools, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan business model testing willingness and ability to pay, yang dimana di sini kami memfokuskan untuk produk yang kami tawarkan ini minimum produksinya namun tetap mendapatkan nilai yang sangat baik di mata customer. Di sini nantinya melakukan pengujian pasar menggunakan berbagai fitur yang telah tersedia dari perusahaan kami yang sesuai dengan proporsi nilai, layanan, dan sebagainya. Dan tujuan kami di sini melakukan ini adalah untuk meminimalisir pembiayaan yang kami lakukan dalam memenuhi kebutuhan untuk menguji asumsi yang dimiliki customer. Selain akan menghemat biaya, juga akan menghemat waktu yang kita miliki agar permasalahan yang dimiliki dapat terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan harapan yang telah diharapkan oleh perusahaan sendiri tentunya. Kemudian yang ketiga ada business model testing planning. Di sini kami melakukan persiapan berbagai hal yang akan datang kepada perusahaan kami dan menjadikan sebuah permasalahan bagi perusahaan, yang dimana kami melakukan validasi kepada beberapa calon customer kami yang menyatakan bahwa produk yang kami tawarkan ini membuat mereka tertarik untuk menggunakannya. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada penjual-penjual yang melakukan penipuan, mulai dari memunculkan penjualan produk palsu menggunakan nama perusahaan kami, dan karena itulah kami telah mempersiapkan berbagai peraturan yang berkaitan sebagai asal muasal untuk mensimulasikan penjualan palsu dengan mengatasnamakan brand kami. Dan untuk melakukan pencegahan pada produk kami ini yang dimana nantinya akan lebih membahayakan perusahaan, selain mengatur peraturan dan hukum, di sini kami memberikan fitur-fitur yang dimana customer dapat melakukan pembelian hanya melalui online shop ataupun website yang telah kami sediakan untuk mencegah permasalahan dari penipuan mengatasnamakan produk kami. Kemudian adalah business model testing result. Ketika kami mempersiapkan berbagai persiapan untuk mengatasi produk-produk palsu yang mengatasnamakan perusahaan kami dapat menemukan informasinya terlebih dahulu dari berbagai sumber yang nantinya menjadi pusat perhatian kami. Sehingga seiring berjalannya waktu, Devagito yang diperkirakan dapat mengubah inovasi yang lebih baik ke depannya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merugikan para customer dengan produk-produk yang nantinya beredar adalah produk palsu. Itulah tadi penjelasan dari kami terkait pengembangan bisnis kami pada kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. That you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna